Waktu begitu cepat berlalu. Hingga tak terasa sebentar lagi kita bakal kembali menyaksikan lanjutan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain yang bakal menjalani TC di Bali. Dari banyaknya penggawa Garuda itu, hampir semua wajah dikenali oleh netizen sebab memang mereka pernah mengisi line up atau sekedar menghangatkan bangku cadangan. Tak ada kejutan alias nama-nama baru. Tak ada pemain lokal yang tengah moncer dan rasa-rasanya terlewat, dan sejauh ini belum ada juga nama pemain naturalisasi anyar. Namun di balik kesan biasa-biasa saja itu, daftar ini justru menyimpan kejutan lain. Semacam ada aura reuni yang terbungkus nuansa harapan baru. Siapa saja mereka dan bagaimana kiprahnya hingga bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Nama pertama, Stefano Lillipali. Coba kita bayangkan, bagaimana perasaan Stefano Lillipali yang sudah 2 tahun lebih tak memperkuat timnas Indonesia, akhirnya dipanggil kembali. Padahal pemain keturunan yang pertama kali memperkuat skuad Garuda pada 2013 lalu ini selalu tampil apik bersama Borneo FC. Di era Sinteyong, netizen tanah air pun sempat bingung kenapa Lillipali yang gacor di Liga 1 jarang mendapat kesempatan. Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih memilih pemain seperti Hoki Caraka yang penampilannya kerap jadi ejekan dari netizen. Namun untungnya Lillipali tak patah hati dan kehilangan semangat. Jebolan FC Utrecht ini agaknya punya keyakinan yang mantap kalau performa menterengnya di klub bakal jadi modal besar dan hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali membela Panji Merah Putih. Terbukti, Patrick Kluivert pun kini tak menutup mata dan memberikan kesempatan pembuktian bagi Lillipali. Selain ex-pemain Bali United, wajah lama lain yang tak kalah antusias dinantikan oleh netizen adalah Yakob dan Yance Sayuri. Di laga kontra Jepang dan Australia lalu, duo saudara kembar dari tanah Papua ini sempat tak dipanggil Kluivert, namun mentalitas keduanya tak goyah sama sekali. Yakob dan Yance sukses jadi tulang punggung Malut United. Sumbangan gol dan asis Sayuri bersaudara ini sukses membawa Malut yang baru promosi langsung bertengger di papan atas Liga 1. Salah satu momen epik Yakob dan Yance musim ini adalah saat mencetak hat-trick di laga terpisah. Pada April lalu, Yakob lebih dulu mengemas 3 gol hanya dalam waktu kurang dari 10 menit di laga kontra Persis Solo. Sementara itu, Yance baru saja mencetak hat-trick saat laga melawan PSIS Semarang. Sayuri bersaudara juga tampil memukau di laga versus Borneo FC, di mana saat itu mereka disaksikan langsung oleh Alex Pastur dan Denny Lanzat. Satu wajah lama lainnya adalah Asnawi Mangkualam. Kita semua tahu kalau pemuda asal Makassar ini merupakan salah satu pemain kesayangan di era Sinteyong. Namun ketika Kluivert tiba, Asnawi mendapati namanya terhapus dari daftar awal. Awak media yang selalu melihat kemana-mana STY membawa Asnawi pun sempat bertanya, pertimbangan apa yang membuat Kluivert sempat tak mau memanggil Asnawi. Saat itu legenda Barcelona ini tak ada jawaban khusus. Banyak yang mengira kalau sang kapten timnas sebelum Jai Itses ini bakal tergusur selamanya lantaran posisi bek sayap sudah terlalu banyak. Tapi ternyata Asnawi belum habis. Saat tadi dipanggil, ia tidak meratap melainkan terus bekerja keras bersama Port FC di Liga Thailand. Pemain yang pernah memeras keringat di Korea Selatan bersama Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons ini kini kembali dipanggil lagi, membawa keterampilan crossing yang terasah dan mental baja yang ditempa di negeri orang. Namun setelah pemanggilan pertama ini, ada pertanyaan penting yang mesti dijawab. Apakah 4 nama itu benar-benar akan menembus susunan 11 pertama atau sekedar pajangan di bangku cadangan? Kembalinya Lillipali,
Sayuri Bersaudara dan Asnawi Mangkualam ini adalah simbol bahwa kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda selalu terbuka untuk siapa saja. Namun pemanggilan ini juga bukanlah jaminan mutlak bahwa mereka bakal terpakai, sebab dari 32 nama ada kemungkinan mereka bakal dicoret dari squad list akhir. Patrick Kluivert dan jajaran tim pelatih pastinya sadar betul, pemain yang terpilih haruslah benar-benar berguna untuk kebutuhan tim. Apalagi 2 laga di Juni mendatang tidaklah mudah. Untuk melenggang ke panggung Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia wajib mengantongi poin sebanyak-banyaknya. Melawan Cina, peluang meraih 3 poin penuh sangat terbuka. Sementara saat bertandang ke Jepang, bisa mencuri 1 poin sudah merupakan hasil yang sempurna. Karena itu, keempat pendekar ini harus membuktikan kalau mereka layak diberi kesempatan kedua. Yang jelas, setiap pemain dipanggil untuk bersaing secara sehat. Di sektor depan memang ada nama yang sulit digeser seperti Ole Romani. Tapi jika Lily Pali mampu menunjukkan permainan progresif dan menyalakan kreativitas di sesi game internal, ia pun berhak menjadi otak serangan dan tumpuan di lini depan. Begitu juga jika Asnawi memperlihatkan kestabilan saat berduel 1 lawan 1, alih-alih Sandy Walsh, Dean James atau Eliano Renders, posisi bek sayap kanan bisa menjadi milik Asnawi. Sama halnya dengan Yakob dengan kecepatan di sisi sayapnya dan Yance dengan naluri menjaga lebar lapangan. Keduanya juga punya peluang masuk dalam daftar nama final. Tentu bakal jadi menarik melihat Yakob kembali menari di sisi kanan, menggiring bola melewati lawan dengan langkah gesit seperti yang ia tunjukkan saat memberi asis ke Marcelino Ferdinand di laga kontra Irak. Lalu Yance yang beroperasi sedikit di belakangnya, berlari tanpa lelah mengawal lini pertahanan sembari menyuplai umpan silang. 2 bersaudara itu bagai duet senar yang bakal menghasilkan harmoni indah untuk Timnas Indonesia. Namun itu hanya dalam benak Mimin saja. Imaji ini hanya bakal terjadi kalau nama-nama tersebut bisa terpilih. Sekali lagi, Patrick Kluivert hanya akan memilih pemain yang sekiranya bisa menjawab kebutuhan taktis. Menarik untuk menantikan siapa yang akhirnya bakal bertahan dan yang tercoret. Sambil menunggu waktu itu tiba, Lily Pali, Asnawi, serta si kembar Sayuri barangkali sudah menyadari satu hal sederhana, bahwa panggilan ini bukan semata hadiah atas performa apik mereka di kancah domestik, melainkan pengingat bahwa kesempatan kedua datang bersama tenggat yang lebih pendek dan tuntutan yang lebih tinggi. Patrick Kluivert telah membuka pintu, tetapi ia juga memegang kunci untuk menutupnya. Jika 4 wajah lama itu ingin terus berdiri di barisan Garuda, mereka harus menunjukkan sisi istimewanya. Akankah di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan di negeri Sakura kelak, kita akan melihat Lily Pali kembali beraksi dan mencetak gol emosional seperti yang pernah dilakukannya di Asian Games 2018? Akankah juga kita melihat Asnawi tampil Spartan seperti ketika mengantongi Alejandro Garnacho? Akankah pula duet langka saudara kembar antara Yakob dan Yance akan tersaji? Entah para pemain ini nantinya bakal mencetak gol, membuat blok dan tackle krusial, mengirim umpan manis dan sebagainya. Atau jika nantinya nasib baik tak berpihak, ya mentok-mentok hanya mendukung dari bangku cadangan, atau lebih pahit lagi cuma bersorak memberi dukungan dari tribun. Semuanya masih tanda tanya dan misteri waktu. Yang tak lagi misteri adalah pesan di balik pemanggilan ini. Lily Pali, Sayuri Bersaudara dan Asnawi adalah penanda bahwa pemain yang sempat tersisih belum tentu tamat. Tentu karena mereka mau berlatih lebih keras, menolak menyerah, dan karena itu mereka tetap layak dipercaya. Dan yang jelas pula panggilan ini sesuatu yang telah lama mereka nantikan. Mereka memang sempat menghilang dari radar, tapi tidak pernah benar-benar tenggelam, melainkan berjuang untuk kembali. Dan semua yang mereka perjuangkan itu membawa mereka ke titik semula, memakai seragam merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya bersama.